Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Musrifah dengan NIM 2306085010029 dari Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan materi dari buku Antropologi Politik pada bab 4 tentang stratifikasi sosial dan kekuasaan. Baik, sebelum memasuki materi tentang stratifikasi sosial, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang antropologi politik. Antropologi politik adalah cabang ilmu antropologi yang mengkaji sistem kekuasaan, kepemimpinan, hukum adat, serta proses politik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Dibahas pula perbedaan antara kekuasaan atau power dan wewenang atau authority, serta bagaimana legitimasi diperoleh melalui simbol, ritus, dan norma budaya. Bagaimana kekuasaan politik mengorganisir dominasi yang absa dan subordinasi, serta menciptakan hierarkinya sendiri. Semua masyarakat pada derajat yang berbeda bersifat heterogen. Sejarah lalu menambahkan elemen-elemen baru atasnya dengan tanpa menghapus elemen-elemen yang lama sepenuhnya. Diferensiasi atas fungsi-fungsi pun mengadakan kelompok yang mengembang fungsi-fungsi tadi, atau membuat kelompok-kelompok yang sama menempati aspek-aspek yang berbeda menurut situasinya. Berbagai elemen ini bisa disesuaikan hanyalah bila mana semua itu ditata dalam saling hubungan satu dengan lainnya. Politik itulah yang mempersatukannya. Tidak ada masyarakat tanpa kekuasaan politik dan tidak ada kekuasaan politik tanpa hierarki-hierarki serta hubungan tak seimbang di antara individu-individu dan kelompok-kelompok. Antropologi politik tidak perlu menghindar atau mengabaikan fakta ini. Sebaliknya, tugasnya hanyalah untuk memperlihatkan bentuk-bentuk khusus yang diadopsi kekuasaan politik itu dan ketidakmerataan yang menjadikan sandarannya di berbagai masyarakat yang disebut eksotik ini. Kekuasaan, pengaruh, dan prestistis adalah hasil dari kondisi-kondisi yang kini telah lebih baik dimengerti, seperti hubungan dengan para leluhur, penguasaan atas tanah dan kekayaan material, pengendalian atas orang-orang yang bisa diperintahkan untuk berperang melawan musuh-musuh luar, manipulasi atas simbol-simbol serta upacara. Masyarakat tersebut memiliki hierarki sosialnya yang elementer, mempersatukan mereka melalui sebuah dialektika yang membayangi bentuk-bentuk elementer dari pertarungan kelas dalam masyarakat yang lebih kompleks dengan pemerintahan negara primitif. Selanjutnya kita akan memasuki materi stratifikasi sosial dan kekuasaan. Hierarki ini dapatlah secara adil dianggap sebagai membayangi bentuk-bentuk elementer dari stratifikasi sosial. Ia adalah hasil dari sejarah serta diberi pembenaran oleh rujukannya kepada mitos dan leluhur dari pendiri itu dipandang sebagai dewa-dewa atau pahlawan-pahlawan, atau setidaknya yang menemani hidup mereka. Sejarah pun sering bermula dengan sebuah mitologi yang mengungkapkan ketidakmerataan secara simbolis serta memberi pembenaran bagi hubungan-hubungan dominasi subordinasi yang terlibat di dalamnya. Fungsi mitos ini secara jelas terlihat pada sejumlah masyarakat Amerindian. Telah dikatakan bahwa hierarki atas individu dalam sebuah kekerabatan sistem dan hierarki atas segmen-segmen dalam sebuah masyarakat segmenter itu mematuhi prinsip-prinsip yang sama dalam penjenjangan.
Stratifikasi sosial merupakan konsep yang sangat penting dalam memahami dinamika kekuasaan di dalam masyarakat. Dalam antropologi politik, stratifikasi tidak hanya dipandang sebagai pembagian kelas secara ekonomi, melainkan juga berkaitan erat dengan struktur kekuasaan, status, serta peran sosial yang berada antara individu atau kelompok dalam komunitas. Stratifikasi sosial adalah bentuk perorganisasian masyarakat ke dalam tingkatan-tingkatan yang hierarkis, di mana posisi seorang dalam masyarakat sangat menentukan aksesnya terhadap sumber daya, pengaruh, dan legitimasi. Dalam konteks masyarakat tradisional maupun modern, stratifikasi sosial hadir dan berkembang mengikuti pola-pola sosial dan budaya yang khas. Dalam masyarakat tradisional, stratifikasi bisa muncul berdasarkan faktor-faktor seperti keturunan, usia, jenis kelamin, dan kedekatan dengan tokoh-tokoh spiritual atau pemimpin adat. Sedangkan dalam masyarakat modern, kriteria stratifikasi cenderung lebih kompleks, mencakup pendidikan, penguasaan ekonomi, jabatan politik, serta kepemilikan simbol-simbol status lainnya. Dalam kehidupan masyarakat, stratifikasi sosial menciptakan struktur yang menentukan siapa yang berkuasa dan siapa yang diperintah. Kekuasaan dalam konteks ini tidak selalu bersifat koersif atau represif, tetapi juga muncul melalui mekanisme legitimasi sosial dan simbolik. Misalnya, seorang kepala suku dalam masyarakat adat yang memiliki kekuasaan karena dianggap sebagai seorang pemimpin atau pemangku tradisi yang sakral, karena ia memiliki kekuatan militer atau kekayaan yang material. Antropologi politik memandang bahwa kekuasaan bukan hanya dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu, tetapi juga diproduksi dan direproduksi oleh sistem dan nilai simbol-simbol budaya. Dalam masyarakat yang mengenal sistem kasta, misalnya, kekuasaan tidak hanya melekat pada jabatan, tetapi juga pada simbol-simbol keagamaan dan struktur ritus yang menguatkan posisi sosial seseorang. Kekuasaan menjadi bagian dari struktur sosial yang dibentuk oleh persepsi kolektif dan warisan budaya, sehingga tidak mudah diubah secara tiba-tiba. Lebih lanjut lagi, stratifikasi sosial juga membentuk sistem distribusi hak dan kewajiban dalam masyarakat. Kelompok yang berada pada posisi atas memiliki hak yang lebih besar terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan pengaruh politik. Sementara pada kelompok bawah seringkali harus menerima kondisi subordinasi. Fenomena ini sering terjadi tanpa disadari karena lembaga dalam sistem sosial dan dianggap sebagai sesuatu yang alami atau sudah sewajarnya. Stratifikasi sosial yang berkelindan dengan kekuasaan dapat menghasilkan bentuk-bentuk dominasi dan ketimpangan yang kompleks. Dalam masyarakat feodal, misalnya, bangsawan memiliki hak istimewa atas tanah dan rakyat, sedangkan dalam kaum petani berada pada posisi yang rentan secara ekonomi dan politik. Dalam sistem kapitalis modern, dominasi cenderung diwujudkan dalam bentuk kontrol terhadap modal dan informasi. Kelas kapitalis memiliki akses yang besar terhadap sistem produksi dan media, sehingga mampu membentuk opini publik dan mengarahkan kebijakan politik sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Namun demikian, struktur kekuasaan dalam stratifikasi sosial tidak bersifat statis. Perubahan sosial, konflik, serta gerakan sosial dapat menggoyahkan dominasi yang mapan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan dan hak asasi manusia, banyak masyarakat yang mulai mempertanyakan legitimasi dan struktur sosial yang menindas. Perjuangan kelas, revolusi politik, dan reformasi kebijakan adalah bentuk-bentuk nyata dari perlawanan terhadap stratifikasi sosial yang tidak adil. Dalam perspektif antropologis, penting untuk memahami bahwa setiap masyarakat memiliki sistem stratifikasi dan kekuasaan yang unik.
Sistem ini dibentuk oleh sejarah, kebudayaan, serta kondisi ekologis dan ekonominya masing-masing. Oleh karena itu, pendekatan universal terhadap konsep kekuasaan seringkali tidak memadai. Dalam masyarakat egaliter, misalnya seperti suku-suku pengembara di padang pasir atau hutan hujan tropis, struktur kekuasaan cenderung bersifat horizontal dan partisipatif. Tidak ada individu yang benar-benar lebih tinggi dari yang lain, dan keputusan yang diambil melalui musyawarah atau konsensus. Sebaliknya, dalam masyarakat yang telah mengalami proses sentralisasi kekuasaan seperti negara-negara modern, struktur stratifikasi menjadi semakin kompleks. Aparat birokrasi, lembaga hukum, partai politik, serta kekuatan ekonomi besar berperan penting dalam menentukan arah kebijakan dan pengaruh sosial. Dalam situasi ini, peran kekuasaan menjadi lebih terselubung namun tetap sangat menentukan. Hal ini juga menyoroti betapa pentingnya memahami relasi antara kekuasaan simbolik dan identitas sosial. Kekuasaan simbolik adalah kemampuan untuk mengatur persepsi sosial melalui bahasa, ritual, dan narasi dominan. Misalnya, dalam pengetahuan dianggap lebih sah jika berasal dari institusi pendidikan formal dibandingkan pengalaman masyarakat adat. Disinilah muncul ketimpangan epistemologis, di mana suara kelompok dominan lebih didengar dibandingkan kelompok marginal. Stratifikasi sosial dan kekuasaan juga erat kaitannya dengan gender. Dalam banyak masyarakat, perempuan seringkali ditempatkan pada posisi subordinasi, baik dalam rumah tangga maupun dalam ruang publik. Kekuasaan patriarki direproduksi melalui adat, hukum, dan kebijakan negara. Namun, gerakan feminisme dan kesadaran gender semakin menantang struktur ini dan mendorong ke arah pembagian kekuasaan yang lebih adil dan setara. Tidak kalah pentingnya juga adalah peran ideologi dalam mempertahankan atau menggoyahkan stratifikasi sosial. Ideologi dapat berfungsi sebagai alat legitimasi bagi kelompok berkuasa, tetapi juga dapat menjadi senjata bagi kelompok tertindas untuk melawan ketidakadilan. Pemahaman kritis terhadap ideologi menjadi kunci untuk menganalisis bagaimana struktur kekuasaan dipertahankan melalui narasi yang tampaknya netral atau objektif. Hal yang bisa disimpulkan dari materi tadi yaitu bagaimana stratifikasi sosial mengajak kita bukan hanya sebagai struktur yang tetap dan alami, melainkan sebagai hasil dari proses historis dan kultural yang kompleks. Kekuasaan tidak hanya tentang siapa yang memegang kendali, tetapi juga tentang bagaimana kontrol tersebut dibentuk, dipertahankan, dan dilawan. Dengan memahami hubungan antara stratifikasi sosial dan kekuasaan, kita dapat membuka ruang untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan setara, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menentukan arah hidupnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.